Yaman, sebuah negara yang terletak di kawasan Jazirah Arab, adalah tempat di mana waktu seolah berhenti. Di sini, di tengah keindahan gurun dan pegunungan, berdiri kota-kota tua yang menyimpan jejak peradaban manusia selama ribuan tahun. Kota-kota ini bukan saja menjadi saksi sejarah peradaban paling tua di dunia, tetapi juga sebuah karya seni arsitektur yang sangat indah dan memukau. Kita mulai dari Son'a, ibu kota Yaman, sekaligus salah satu kota tertua di dunia yang masih dihuni hingga saat ini. Son'a, yang dijuluki sebagai kota menara, sudah berdiri sejak lebih dari 2.500 tahun yang lalu dan tercatat sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1986. Kota ini dikenal memiliki arsitektur yang istimewa dengan rumah-rumah bertingkat yang dibangun dari batu vulkanik dan bata lumpur yang kemudian dihiasi dengan pola putih dari kapur. Rumah-rumah ini tidak hanya cantik dan memukau, tetapi juga dirancang dengan cermat untuk menghadapi iklim panas di negeri Yaman. Dinding tebal menjaga suhu tetap sejuk dari dalam, sementara jendela kaca patri yang dikenal sebagai komaria menciptakan efek cahaya yang menakjubkan. Ketinggian rumah-rumah ini bisa mencapai 9 lantai sehingga menjadikan kota Son'a sebagai salah satu contoh awal dari gedung pencakar langit tradisional. Dalam tradisi Islam dan Yahudi, Son'a didirikan oleh Sam bin Nuh, salah satu anak dari Nabi Nuh setelah banjir besar. Karena itu, kota ini sering disebut sebagai salah satu kota tertua di dunia yang terus dihuni manusia. Selain itu, Son'a adalah bagian dari kerajaan Saba yang berdiri sejak abad ke-10 sebelum Masehi hingga abad ke-1 Masehi. Son'a berfungsi sebagai pusat regional yang memainkan peran penting dalam jalur perdagangan rempah-rempah. Kemudian, pada abad ke-1 hingga abad ke-6 Masehi, Son'a berada di bawah kekuasaan Kerajaan Himyar yang terkenal karena inovasi teknik irigasi serta perdagangan internasional. Islam tiba di kota Son'a pada tahun 628 Masehi selama masa hidup Nabi Muhammad. Beliau mengirim Mu'adz bin Jabal, salah satu sahabatnya, untuk menyebarkan Islam di kota ini dan membangun struktur pemerintahan berbasis agama Islam. Masjid pertama di kota ini, yaitu Masjid Agung Son'a, dibangun pada masa Nabi Muhammad, sehingga masjid tersebut menjadi salah satu masjid tertua dalam sejarah Islam. Sementara itu, berjarak sekitar 60 km barat daya ibu kota Son'a, berdirilah Al-Hadjaroh, sebuah kota yang terkenal karena lokasinya yang dramatis di atas puncak Bukit Curam. Kota ini terletak di pegunungan Haras pada ketinggian lebih dari 2.200 meter di atas permukaan laut. Dengan bangunan-bangunan batu yang tampak megah, juga sejarah panjang yang mencerminkan kemegahan peradaban Yaman kuno. Al-Hadjaroh dibangun pada abad ke-12 pada masa dinasti Rasuli. Kota ini berfungsi sebagai benteng pertahanan strategis karena lokasinya yang sulit untuk dijangkau. Bangunan-bangunan di Hadjaroh terbuat dari batu besar yang dipahat dengan presisi yang mengagumkan. Rumah-rumah di tempat ini memiliki desain yang sangat unik dan dibangun tanpa menggunakan semen modern. Rumah-rumah ini dibangun menempel pada tebing curam sehingga tampak seperti bagian alami dari pegunungan. Batu-batu besar dirangkai dengan teknik tradisional yang membuatnya kokoh selama berabad-abad, meskipun terkena cuaca ekstrim di pegunungan. Hebatnya, rumah-rumah di Hadjaroh telah berdiri selama lebih dari 800 tahun tanpa renovasi besar. Sebagian besar bangunan di kota kecil ini memiliki lebih dari 3 lantai, di mana arsitektur ini dirancang untuk melindungi dari ancaman eksternal. Tidak jauh dari Hadjaroh,
dan masih berada di kawasan pegunungan Haros, berdiri sebuah desa bernama Al-Hutaib yang diklaim oleh banyak orang sebagai satu-satunya desa di dunia yang tidak pernah terkena air hujan. Al-Hutaib terletak di lereng pegunungan Haros pada ketinggian 3.200 meter di atas permukaan laut. Dengan ketinggian semacam itu, Al-Hutaib sering disebut sebagai desa di atas awan, yang karena ketinggian itu pula, desa ini juga disebut sebagai desa tanpa hujan. Banyak orang yang percaya bahwa desa ini tidak dapat menerima curah hujan karena berada pada ketinggian di atas awan. Sementara awan-awan yang biasanya membentuk hujan berada di bawah ketinggian 2.000 meter di atas permukaan laut. Namun demikian, klaim ini tidak memiliki landasan ilmiah yang kuat, sehingga untuk menyebutnya sebagai desa tanpa hujan masih sangat diperdebatkan. Kemudian, berjarak sekitar 990 km ke arah timur dari Son'a, berdirilah kota Shibam, sebuah kota yang terletak di gurun pasir provinsi Hadramut yang dijuluki sebagai Manhattan Gurun Pasir. Julukan ini diberikan karena Shibam adalah kota bertingkat pertama di dunia dengan tinggi bangunan lumpur mencapai 5 hingga 11 lantai. Masing-masing lantai di setiap gedung dihuni oleh 2 hingga 4 keluarga. Lantai dasar yang didesain tanpa jendela digunakan untuk menyimpan ternak dan biji-bijian, sedangkan tingkat paling atas difungsikan sebagai lantai komunal untuk bersosialisasi. Sementara itu, jembatan penghubung serta pintu antar bangunan juga menyediakan sarana untuk melarikan diri dengan cepat saat situasi tengah darurat. Kota ini juga dikelilingi oleh tembok benteng yang kemudian memberinya julukan sebagai kota tembok Shibam. Tata letak pemukiman yang menjulang tinggi di kota Shibam saling berdekatan dengan sangat padat, sehingga kota Shibam memiliki jalur labirin unik serta rumit dengan jalan-jalan terowongan yang sangat sempit. Akan halnya kota Son'a, Shibam juga diakui sebagai warisan dunia UNESCO sejak tahun 1982. Shibam dibangun pada abad ke-16 sebagai tempat perlindungan dari serangan suku nomaden. Yang ini berarti bahwa Shibam telah berusia lebih dari 400 tahun namun tetap berdiri kokoh hingga kini. Dengan lebih dari 500 bangunan yang hampir semuanya terbuat dari bata lumpur, Shibam menjadi contoh luar biasa bagaimana manusia dan arsitektur bisa menyatu dengan alam. Keunikan kota Shibam bukan hanya terletak pada ketinggian bangunan serta usianya yang sangat tua, tetapi juga pada bahan yang digunakan, yaitu bata lumpur yang terbuat dari tanah liat, air dan jerami yang dicetak dan dikeringkan di bawah matahari. Meski terlihat sederhana, tetapi terbukti bahan ini sangat kuat dan tahan lama jika dirawat dengan baik. Kendati demikian, tantangan besar yang dihadapi oleh Shibam adalah ancaman dari perubahan iklim serta banjir, sehingga diperlukan upaya restorasi berkelanjutan agar warisan ini tetap dapat dinikmati. Sementara di bagian barat Yaman, terletak di provinsi Al-Hudaidah, berdirilah kota Zabid, sebuah kota yang dulunya adalah pusat pendidikan dan ilmu pengetahuan Islam pada abad ke-13 hingga abad ke-15. Kota ini juga menjadi rumah bagi Universitas Zabid, salah satu universitas tertua di dunia Islam. Arsitektur kota Zabid tidak kalah indah dengan kota kuno lain di seluruh Yaman. Masjid-masjid di kota ini dihiasi dengan ukiran batu yang rumit, menunjukkan perpaduan seni lokal dan pengaruh agama Islam. Jalan-jalan sempit di kota ini membawa kita ke masa lalu, di mana para pelajar dan ulama dari seluruh dunia Arab datang untuk menimba ilmu. Hingga kini, kota Zabid tetap mempertahankan tradisi kuno,
termasuk kerajinan tangan dan teknik memasak yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kemudian, di bagian ujung selatan Yaman, berdirilah kota Aden, salah satu kota tertua dan paling bersejarah di dunia yang berada di persimpangan jalur perdagangan internasional. Aden, sebuah kota pelabuhan kuno di selatan Yaman, adalah salah satu pusat perdagangan, budaya dan sejarah yang sangat penting di Semenanjung Arab. Kota ini telah memainkan peran vital dalam sejarah dunia maritim, perdagangan lintas benua, dan pengaruh kekaisaran. Lokasinya yang strategis menjadikan kota ini sebagai pusat perdagangan, budaya, dan pengaruh politik sejak milenium pertama sebelum Masehi. Salah satu ciri khas kota Aden adalah pelabuhannya yang terletak di kawah gunung berapi purba yang sudah tidak aktif. Kawah ini membentuk cekungan alami yang terlindung dan menjadikan kota ini sebagai tempat yang ideal untuk pelabuhan sejak zaman kuno. Aden pernah menjadi bagian dari kerajaan Himyar dan Saba, dua kerajaan besar yang menguasai perdagangan di Arab Selatan. Kota ini juga dikenal sebagai Eudaimon Arabia, yang berarti Arab yang makmur, oleh bangsa Yunani dan Romawi, sebuah julukan yang mencerminkan peran kota Aden sebagai pusat perdagangan yang sangat makmur. Banyak yang percaya bahwa Aden adalah tempat peristirahatan terakhir dari Qabil dan Habil, dua putra Nabi Adam. Keyakinan ini hidup di kalangan Muslim dan Kristen, meskipun bukti fisik yang mendukung kepercayaan ini belum ditemukan. Tetapi yang jelas, kepercayaan itu telah memberikan nilai spiritual bagi Aden dan mengaitkannya dengan narasi awal sejarah umat manusia. Selain kota Aden, Yaman juga memiliki kota purba lain bernama Marib, sebuah kota bersejarah yang terletak di tengah-tengah daratan Yaman dan menjadi simbol bagi kejayaan peradaban kuno bagi Arab Selatan. Sebagai ibu kota kerajaan Saba yang megah, kota ini pernah menjadi pusat perdagangan, agama, serta inovasi teknik. Dan dari kejayaannya yang luar biasa hingga kehancurannya akibat konflik modern, Marib tetap menjadi tempat yang penuh misteri dan keindahan arkeologis. Marib berada di wilayah tengah Yaman, di sebuah oasis yang dikelilingi oleh daratan tandus serta gurun. Kota ini terletak sekitar 120 km sebelah timur ibu kota Son'a dan menjadi oasis yang strategis di jalur perdagangan karavan yang menghubungkan Semenanjung Arab, Afrika Timur, serta Asia Selatan. Marib menjadi ibu kota kerajaan Saba, salah satu peradaban besar di Semenanjung Arabia yang berdiri sekitar abad ke-10 sebelum Masehi. Saba terkenal karena kekayaan dari perdagangan kemenyan, mur, serta rempah-rempah yang sangat dihargai di pasar Mesir, Yunani, dan Romawi. Selain sebagai ibu kota, Marib juga menjadi pusat spiritual kerajaan Saba dan menjadi rumah bagi kuil-kuil besar seperti Mahram Bilqis atau kuil Ratu Sheba. Mahram Bilqis adalah salah satu kuil terbesar dari era kerajaan Saba dan sering dikaitkan dengan narasi Ratu Sheba atau Bilqis dalam tradisi agama Islam. Kuil ini terdiri dari pilar-pilar megah yang menjulang tinggi, melambangkan kekuatan yang sangat besar serta keagungan kerajaan Saba. Kuil ini dibangun untuk penyembahan dewa bulan Al-Makoh yang menjadi dewa utama dalam agama orang Saba. Meskipun sebagian besar bangunan kuil ini telah hancur, tetapi sisa pilar serta arsitektur megahnya masih dapat dilihat hingga hari ini, menjadi saksi bisu dari peradaban yang telah hilang. Marib adalah kota yang menyimpan cerita tentang peradaban besar yang pernah menguasai Semenanjung Arab. Dari kejayaan kerajaan Saba yang makmur hingga era modern yang penuh dengan tantangan, Marib tetap menjadi simbol kekayaan sejarah serta inovasi teknik manusia. Situs-situs ikonik seperti Bendungan Marib dan Mahram Bilqis tidak hanya menjadi saksi bisu masa lalu,
akan tetapi juga menjadi pengingat akan pentingnya melestarikan warisan dunia yang tidak ternilai ini. Kemudian, berjarak sekitar 600 hingga 700 km ke arah timur ibu kota Son'a, berdiri sebuah desa bernama Haidul Jazil, desa kuno yang menjadi salah satu desa paling unik di dunia. Bangunannya yang khas serta lokasinya yang ekstrim membuat desa ini seolah menantang kenyataan. Desa yang terletak di distrik Dau'an, Provinsi Hadramaut ini bertengger di atas batu raksasa dengan tinggi 150 meter dengan menghadap lembah bernama Wadi Dau'an. Seperti rumah-rumah pegunungan Yaman pada umumnya, rumah-rumah di desa ini terbuat dari batu bata lumpur dengan gaya tradisional. Karena kayu merupakan komoditas langka di wilayah ini, mereka membuat batu bata dari tanah liat yang kemudian dicampur dengan jerami. Namun hebatnya, meski hanya dibuat dari bahan tradisional dan sederhana, rumah-rumah ini telah berusia sekitar 500 tahun, yang berarti telah menghadapi beragam rintangan musim. Dulunya, Haidul Jazil adalah rumah bagi ratusan orang. Mereka mendiami kawasan ini karena alasan yang sangat klasik, yaitu tidak adanya sungai atau danau yang permanen di negeri Yaman, yang dengan demikian mereka selalu kekurangan akan air. Satu-satunya sumber air bagi orang-orang yang tinggal jauh dari pantai adalah mendatangi lembah yang menjadi sungai musiman yang mereka sebut dengan wadi. Karena itu, banyak orang di negeri Yaman membangun desa-desa mereka seperti Haidul Jazil di atas lembah untuk memanfaatkan sumber air sementara ini, yang dengan begitu mereka dapat selalu dekat dengan sumber air. Meski pernah dihuni oleh ratusan orang selama berabad-abad, dalam 3 dekade terakhir, Haidul Jazil telah ditinggalkan oleh banyak penduduknya. Banyak dari mereka yang berpindah ke tempat lain, terutama Arab Saudi, untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Kebanyakan dari mereka yang tinggal di Haidul Jazil adalah anak-anak dan orang tua. Dalam sensus terakhir yang dilakukan oleh pemerintah, desa Haidul Jazil hanya dihuni 17 orang, dan 10 orang diantaranya adalah anggota keluarga Al-Amudi. Keluarga ini memilih untuk tetap tinggal di Haidul Jazil dengan alasan untuk mengikuti wasiat mendiang ayahnya yang berpesan agar tidak meninggalkan desa ini. Dan sebagai desa yang hampir diabaikan, hujan lebat selama bertahun-tahun, erosi dan kurangnya perawatan rutin telah menyebabkan kerusakan pada hampir 70% rumah di desa ini.